Kenalkan, nama saya Andika Putra Dewangga, nomor NIM saya 240302141133 dari kelas M 2024T. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rasa bangga saya sebagai generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan paparan yang saya ketahui mengenai suatu sejarah bahasa Indonesia dan kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia yang saya temui di sekitar saya. Yang pertama, identitas nasional. Sebagai generasi muda, saya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa ini adalah lambang persatuan bangsa kita. Di negara yang memiliki begitu banyak suku, budaya, dan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi satu hal yang menyatukan kita semua. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya merasa menjadi bagian dari identitas nasional kita. Ini adalah wujud rasa cinta saya kepada Indonesia dan upaya saya menjaga warisan yang diberikan oleh para pendiri bangsa. 2. Memudahkan komunikasi lintas daerah. Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam memudahkan komunikasi antar daerah. Bayangkan, jika kita tidak memiliki bahasa nasional, komunikasi antar daerah, pulau, dan provinsi mungkin akan jauh lebih sulit. Mengingat setiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri. Ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, saya bisa merasakan manfaat langsung dari bahasa Indonesia yang menyatukan kita dan membuat kita saling memahami satu sama lain. Memperkuat citra positif bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik bukan hanya mencerminkan diri saya, tapi juga mencerminkan karakteristik generasi muda Indonesia secara keseluruhan. Dengan berbicara bahasa Indonesia yang baik, kita menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang menghargai budaya dan bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia juga sudah mulai dikenal di luar negeri. Dan beberapa negara mengajarkan bahasa ini sebagai bagian dari studi Asia. Jadi, kita bisa menunjukkan citra positif bangsa kita dalam memperlihatkan kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan bangga. Melestarikan budaya Indonesia. Bahasa adalah bagian dari budaya dan dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita ikut melestarikan budaya bangsa. Bahasa ini menjadi medium untuk menyampaikan budaya kita kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai sastra dan sejarah kita. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi contoh dan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan dalam keseharian agar tidak tergantikan oleh pengaruh bahasa asing. Kelima, memperkaya bahasa Indonesia dengan kata-kata baru. Bahasa Indonesia terus berkembang dan kaya akan serapan dari berbagai bahasa lain seperti bahasa daerah, Belanda, Arab, hingga bahasa Inggris. Namun yang menarik bahasa kita mampu beradaptasi dan menciptakan kosakata baru yang tepat terasa seperti bagian dari bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kata-kata seperti telepon, internet, dan gawe adalah serapan yang diadaptasi agar sesuai dengan tata bahasa Indonesia ini. Menunjukkan bahwa bahasa kita fleksibel dan mampu berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan teknologi. Saat ini, bahasa Indonesia juga digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan banyak terjemahan istilah ilmiah yang mempermudah masyarakat dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan begitu, bahasa Indonesia mampu menjadi alat yang menemukan bangsa dalam hal inovasi dan pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita juga siap bersaing di ranah internasional. Bahkan hanya sebagai bahasa sehari-hari, tetapi sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Menghormati keanekaragaman bahasa daerah. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahan persatuan bangsa, kita tetap menghormati bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahkan bahasa daerah adalah bagian dari kekayaan budaya kita yang tidak ternilai. Sebagai generasi muda,
Saya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tapi saya juga menghargai bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan Indonesia yang beragam. 8. Menggunakan bahasa Indonesia di era global. Di era globalisasi ini, kita sering terpapar oleh bahasa asing, terutama melalui media sosial, internet, dan film. Namun, kita harus tetap bangga dan mengutamakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berkomunikasi dengan sesama warga negara Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar di era modern ini menunjukkan bahwa kita tidak melupakan jati diri kita, meskipun teknologi dan informasi dari luar negeri sangat mudah diakses. Bahasa Indonesia dalam diploma dan pengaduan internasional. Bahasa Indonesia kini digunakan dalam diplomasi dan telah diperkenalkan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah mereka. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, karena bahasa Indonesia tidak hanya dihargai di dalam negeri, tetapi juga dihargai dan diakui oleh internasional. Sebagai generasi muda, kita bisa terus mendukung upaya ini dengan mempromosikan bahasa Indonesia dimanapun kita berada saat berlibur di luar negeri. Singkat bahasa Indonesia pertama pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam sebuah kongres yang dikenal sebagai Kongres Pemuda II. Dalam kongres ini, mereka menyatakan komitmen mereka terhadap persatuan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda yang berisi 3 poin penting, yaitu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengapa ini penting? Dengan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, para pemuda menunjukkan kesadaran bahwa bahasa bisa menjadi alat pemersatu. Ini terutama penting mengingat Indonesia adalah negara dengan ratusan bahasa daerah yang berbeda-beda. Keputusan ini menunjukkan awal dari mengakui bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional yang mengatasi perbedaan bahasa daerah. 2. Penetapan bahasa resmi dalam UUD 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan bahasa resmi untuk digunakan dalam administrasi negara dan komunikasi publik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan di dalamnya disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Pentingnya bahasa resmi. Dengan status bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam segala aspek kehidupan negara, termasuk dalam pendidikan, pemerintahan, media massa, dan dokumentasi resmi. Ini membantu memperkuat identitas nasional dan memutuskan bahwa seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat memahami dan mengikuti perkembangan negara. 3. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti zaman. Sebagai bahwa yang hidup, bahasa Indonesia menyerap kata-kata baru dari bahasa asing dan bahasa daerah untuk memperkaya kosakata. Contohnya, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak istilah yang diserap dari bahasa Inggris seperti komputer, internet, dan teknologi yang disesuaikan agar sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Peran internasional. Kini, bahasa Indonesia juga mulai dipelajari di berbagai negara di luar Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin dikenal dan dihargai di dunia internasional, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia yang saya temui di sekitar saya. Yang pertama yaitu penggunaan tanda baca. Terlihat dalam foto terdapat penulisan BBK Sarimin yang seharusnya BBK dengan titik Sarimin. Kata BBK yang berarti bapak seharusnya menggunakan tanda titik karena berupa singkatan. Dan kesalahan ini saya temui di Jalan Wonokusumo Jaya, Surabaya, dan dipotret oleh saya sendiri. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Dalam foto terdapat penulisan obat-obatan, yang seharusnya obat tanda hubung obatan. Kata obat-obatan seharusnya menggunakan tanda hubung, karena merupakan kata yang berulang. Kesalahan ini saya temukan di Jalan Wonokusumo Jaya 14 Surabaya dan dipotret oleh saya sendiri. Yang ketiga, penggunaan tanda baca dan keambiguan. Dalam foto terdapat penulisan jual es batu 1000 dapat 3. Seharusnya jual es batu, 1000 ditulis dengan angka dapat 3. Kalimat tersebut bisa menimbulkan ambiguitas karena 1000 dapat 3 bisa ditafsirkan sebagai harga atau jumlah. Lokasi kesalahan ini saya temukan di Jalan Wonokusumo Jaya ke-14 Surabaya dan dipotret oleh saya sendiri. Yang keempat, penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam foto terdapat penulisan sepeda motor, seharusnya sepeda motor. Kata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sepeda motor, bukan sepeda motor. Kesalahan ini saya temukan di Jalan Ketintang Timur PTT 5A Surabaya dan dipotret oleh saya sendiri. Yang terakhir, penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD. Dalam foto terdapat penulisan tempat wudhu laki-laki yang seharusnya tempat wudhu laki-laki. Kata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah wudhu, bukan wudhu. Kesalahan ini saya temukan di Ketintang Timur PTT 5A Surabaya dan dipotret oleh saya sendiri. Demikianlah penjelasan mengenai rasa bangga saya sebagai generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan paparan yang saya ketahui mengenai suatu sejarah bahasa Indonesia dan kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia yang saya temui di sekitar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.